Oke, selamat datang. Iya. Ada di channelnya Om Chef nih, Om Chef. Di Pak Temi channel. Iya. Channelnya apa sih jadinya namanya? Yang ini yang satu channel satu. Mutus Rahmat ya. Kalau yang satunya tentang vlog guys. Jadi chef kita mau nge-vlog. Karena belajar nge-vlog. Iya, belajar nge-vlog. Karena beliau udah mendunia. Iya. Kemudian jalan-jalannya sering. Jadi mari dikompetisikan ke dalam vlog. Iya. Gitu. Dulu dari tahun mulai profesional itu dari tahun berapa sih sebetulnya? Kalau saya kondisi di bidang kuliner ini memulainya dari tahun 90. 90. Oke. 90 saya sudah mulai di dunia kuliner dan pada saat itu ya awal-awal udah merantau. Wih. Awal-awal udah merantau. Ini nih perantau nih. Awal sekali bergabung di salah satu PT itu okay. di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nah, jadi banyak di Kalimantan. Bahasa Kalimantannya fase kayaknya. Kalau Kalimantan nggak bisa bahasanya. Nggak sih. Oh, yang itu Padang. Oh, Padang. Wah, itu yang kedua. Wah, itu yang kedua tuh. Tapi ceritanya pasti ada tuh. Ada. Ya, waktu di Kalimantan pertama ya di Bontang. Bontang itu tahun 90 dan berapa tahun saya di sana? Bontang. Di situ hampir setahun. Oh, setahun aja. Hampir setahun saja. Ya, awal merantau sih, merantau yang jauh, ya kita nggak pernah tahu kayak apa. Masih bujangan tuh? Bujangan habis. Bujangan habis. Masih bujang, kemana-mana nggak ada pikiran apa-apa. Bablas terus. Jadi waktu itu Bontang juga masih belum seperti sekarang. Kalau sekarang udah gede banget tuh Bontang. Sekarang udah rame ya? Oh, rame banget. Itu bahkan kalau dibilang menjadi kota yang besar. Oh gitu. Kalau dulu ya sebuah perusahaan yang ada di situ pupuk di situ ya cuman itu aja sebenarnya kehidupan yang benar-benar yang lainnya kosong aja hutan. Yang lainnya rumah-rumah penduduk dan memang hutan-hutan yang masih hutan kerawan. Oke. Rumahnya deket-deket apa jauh-jauh sih? Kalau aku tinggal di dalam perkebunannya, PT-nya pemukau dulu, sehingga aku tinggal di satu tempat semacam kayak mes apa perumahan. Mesnya tapi mes model rumah panggung. Oh, rumah panggung di mana ya kalau kita jalan aja kedenger tuh letak. Iya. Ininya lantainya dari kayu. Oh, kayu ya di sana ya, bukan bambu. Kayu ini kayu apa? Kayu besi. Kayu besi. Jadi yang hitam itu. Ya makin lama makin kuat. Itu mahal itu saya. Pada saat itu mungkin belum. Kalau sekarang Bu gila ya. Saya tahu dari tukang kayu, teman saya ada kayu dijual mahal Mas itu. Itu pertama kali dan ya di Bontang. Jadi memang benar kehidupan yang aku alami di situ tuh benar-benar kayak kehidupan yang apa ya? Ya cuman ada kita dan teman-teman kita aja. Udah gitu aja ya. Sementara untuk berbaur dengan penduduk agak jauh. Oke. Nah di situ pertama kali aku di dunia kulinernya dan memang membuat makanan Indonesia. Full Indonesia. Full Indonesia dan memang di sana paling banyak ikan laut. Oke. Dan kalau untuk sayuran mereka datangnya dari Surabaya. Oh, di dataran Surabaya. Kemudian kayak daging itu rata-rata datangnya dari Pulau Jawa. Jawa. Mereka datangnya pakai kapal. Kapal ya. Berapa minggu sekali Om? Mereka selalu stok itu minimal untuk seminggu. Minimal ya. Minimal untuk seminggu. Berarti minggu depannya pasti ada stok lagi yang datang ya. Memang ada suppliernya. Cuman suppliernya itu jadi kalau misalnya stok minggu ini nggak ada ya nggak bisa ditambahkan. Oh. Jadi baru bisa minggu depannya. Oke. Dan memang paling banyak di sana buat makanan-makanan ikan laut karena dekat laut. Oke, siap. Ikan lautnya apa aja Seth? Yang kalau di sana hampir ada semua. Hampir semua ada. Dan ya memang pada saat itu kan tetap aja ikan-ikan yang bermutu keluar lah. Beda. Kita ke bagian yang jelek-jelek. Biasa. Yang diduluin yang ekspor ya. Tapi serunya kita ketemu teman-teman dari asli orang
Kalimantannya malah jarang ketika saya kerja di situ. Oh gitu. Banyak kan orang ujung Pandang Oke. dan dari Jawa. Oh. Jawa, Madura itu banyak. Itu banyak tuh. Banyak. Jadi saya bekerja seperti apa, membuat produk itu untuk produk pekerja di di pupuk tersebut. Dan itu satu mil, jadi kita ngomong makan siang aja, itu kita mengolah sampai 800 sampai 1000 porsi. Satu hari. 1 mil. Oh 1 mil. Jadi itu berapa? kalikan 3. Wah. Kalikan 3. Berarti 2.400 2.000 sampai 3.000 porsi sehari. Belum termasuk extra food. Extra food itu sore dan malam. Oke. Itu biasanya untuk pekerja-pekerja yang Itu di luar dessert apa dan sebagainya gitu. Iya, Di luar itu ya. Itu yang menu utama. Menu utama, dan memang kita bayangkan menu utama sih. 3.000 porsi sehari. Wah, kalau bikin catering dari tahun segitu. Ya emang itu catering sih, jatuhnya catering. Memang catering, tapi ya, memang di bawahnya perusahaan itu ya, betul. Dan memang kita juga menyediakan beberapa makanan untuk level manajer ke atas. Itu dia makannya tidak dalam bentuk box atau bungkus, tapi mereka makan di kayak mes lah. Prasmanan gitu. Ya, kayak prasmanan. Tapi tetap aja dibilang jatah sih enggak, tapi tetap aja ada jatah lah. Ada jatahnya, misalnya kalau manajer ke atasnya itu misalnya 5 orang, ya dikali 2 aja mungkin gitu ya, paling gitu ya. Oke. Supaya nggak terlalu overload buang-buang makanan. Tapi memang luar biasa di sana. Saya ngelihat kehidupan, terutama kehidupan masyarakat. Masyarakatnya ya. Di sana juga mereka banyak yang memelihara hewan kayak kambing gitu ya. Oke. Nah, cuman agak unik. Apa tuh itu? Uniknya di sini. Jadi mereka memelihara kambing itu tidak dikandangi, dilepas. Wah, ini kayaknya ada kesamaan kayak waktu saya ke NTB, Chef. Sama dilepas juga. Mungkin ini lebih menarik nih cerita kalau di Kalimantan nih. Dilepas. Jadi dilepas dan ya silakan aja kalau berani ngambil. Taruhannya ler. Mau kualat enggak kan? Iya, taruhannya ler. Jadi kalau malam saya kan tidur di rumah panggung ya. Oke. Jadi kambing itu di bawah tuh, nyelipet naik, dia. kadang-kadang naik. Oh gitu. Kadang-kadang naik ke itu. Jadi ini kejadian yang lucu gitu ya, lucu dalam artinya gitu. Jadi saya tidur kan sebelah saya kaca. Sebelah saya kaca. Sudah kira-kira pukul 2 pagi. Sudah 2 pagi. Saya kedengar bunyi kletak. Apa nih? Jadi ini apa gitu ya, namanya sepi kan. Pas saya mau lihat takut gitu ya, nggak dilihat makin penasaran. Iya, akhirnya dilihat. Jadi saya lihat lah, saya buka tuh kaca gitu kan. Pas tuh si kambing di depan muka saya, itu ya sampai saya lompat dari tempat tidur. Ini lucu. Ya, karena pengalaman yang buat saya, sampai segitunya gitu deh. Iya, itu memang luar biasa sih. Dan pada saat itu masih banyak orang sana nyebut payau. Payau itu menjangan yang ininya lebar. Nah, itu masih, kalau babi hutan mah jangan ditanya deh. Pasti berjibun lah di sana. Kalau kita nganter makanan extra food yang malam, itu kadang-kadang kita bisa berhenti di tengah karena babinya lagi lewat jalan. Itu sering. Dan lewatnya santuy. Lewatnya santuy, set gitu. Kita nunggu dia lewat dulu baru. Iya, bener. Ya, kayak nggak ada orang gitu. Nah, terus di sana yang pada saat itu transportasi itu ada disebut taksi. Tapi taksi itu sebenarnya kalau kita angkot. Oke. Cuman memang kita naik itu mau berhenti di mana diantar sampai ke rumahnya. Jadi dia tidak rute, tapi misalnya ke blok B, ya. Kita diantar ke blok B. Dia keluar lagi. Kemana lagi? Ya kehidupan yang cuman adanya itu aja. Dan buat kita pada saat itu sebagai perantau ya. Itu membantu banget ya? Membantu. Sangat membantu ya. Karena memang kita sendiri kan ya namanya tinggal di perantauan, kita nggak ada kendaraan. Betul. Memang tempat kita dekat dengan perusahaan ya. Pada saat itu awal kan kita juga nggak dapat kendaraan. Betul. Baru setelah 4 bulan 5 bulan baru kita baru.
Itu pun Nah, kendaraan dinas kan? kendaraan biasanya. dinas. Betul, betul. Dan memang ya mana ya? Ya kehidupan cuma ada di situ aja. Benar. Berarti rata-rata mungkin sama Sep, mungkin ya. Saya soalnya di Sukabumi itu ada teman saya memang yang tinggal di satu blok itu perkebunan karet kan. Jadi dia PTPN 8 Oh, sebenarnya. BTPN. Jadi satu itu disebutnya mes gitu. Jadi memang kotanya tertata Sep. Betul. Iya, jadi yang lain-lain mah biasa kan, perumahan biasa ya, perumahan di kampung gimana sih? Ini lapangan bolanya. Waktu itu saya masuk ke situ, wah gila nih. Benar. Gila bener, ada lapangan tenis. Itu lengkap Ada banget loh. ada. Iya. Di tempat kalau dulu pernah denger ada apa sepak bola Pepukan tuh. Iya. Nah, kita ada stadion bagus itu di dalam. Nah itu maksud saya. Stadionnya di dalam di dalam komplek kita. Berarti sebetulnya mungkin semua perkebunan yang dikelola pemerintah itu pasti ada seperti itu Iya. dan ada fasilitasnya. Betul. Bahkan musik ada sih. Ada. Tiap malam minggu, saya nginep tiap malam minggu di situ. Ada. Dan memang yang memang hiburan kita ya cuma itu ataupun televisi. Televisi betul. Nah, kalau dibilang kayak bioskop itu cuma ada seminggu sekali. Biasanya weekend. Oke. Bioskop udah ada waktu itu. Ada ya bioskopnya mereka gitu. Jadi Oh. filmnya juga film-film lama tapi Pakai proyektor bioskop, ada. bioskop. Oh, kayak gitu. gedung. Itu Ah, gedungnya. ah. Cuman tayangnya seminggu sekali aja. Betul. Tapi kalau di luar ada. Oke. Ada juga yang di luar komplek itu tapi bukan bioskop sih ya. Oh. Kalau mungkin Layar tancap atau apa mungkin? Sebutannya? semacam kayak rumah gitu Oh. terus dikasih bangku-bangku. Oke. Kalau orang sekarang bilang apa? Sediba senggol dikit bacok. Gitu. Iya. Bisa aja nih. Itu ada. Itu Cuman ada ya, ya? ya kita karena perantauan gitu kita nggak kesana. Oke. Dan juga ada beberapa restoran di sana. Restoran yang dikelola oleh PT ini juga gitu ya. Oh. Jadi memang ada Chinese restoran, ada kayak kita sebutnya Bukit Sintuk itu tempatnya apa golf course-nya mereka. Golf course, oke. Jadi itu kita juga ngelola. Terus ada satu lagi yang bicara makanan-makanan biasa. Dia ada Oke. 3 restoran. Oke. Nah, yang pada saat itu kalau kita restoran yang di lapangan golf itu, kita tuh di sebelah atas. Oh gitu. Di sebelah atas terus mereka yang main agak ke bawah. Ke bawah. Nah, Oke. Nah, mereka pakai baji sih sebagian gitu. Dan itu benar-benar pada saat itu kita kadang-kadang lihat gitu orang lagi main golf, orang hutan jalan di samping. Wih. Jadi ya si yang main golf pun minggir gitu. Oke. Dan itu pemandangan biasa ya. Pemandangan biasa. Oke. mereka. Tapi dibiarkan dulu aja gitu ya. Dibiarkan dia lewat baru Baru main lagi. Kayak kejadiannya kayak yang tadi yang babi hutan itu. Betul. Lewat santuy biarin betul. aja dulu. Orang hutan masih banyak sekali pada saat itu. Oke. Sekarang mungkin waduh. Ya kan banyak yang kemarin dibilang itu hama segala macam Iya, kasihan iya. sih Betul. sebenarnya. Udah tempatnya diacak-acak sama kita. Betul. Gitu ya. Terus dicapnya begitu Betul. lagi. Aduh. Itu kalau melihat hutan benar-benar hutan perawan lah. Benar-benar mungkin untuk jalan masuk ke hutan aja mungkin kita nggak tahu. Kalau ular mah jangan ditanya. Oh. Ular mah tiap daun kayaknya ada deh. Nah, ternyata kehidupan di luar itu ada kehidupan yang kita nggak pernah tahu. Jadi Oke. ya, yang tak kasat mata lah orang sana. Wah, ini menarik nih, tak kasat mata. Ini benar-benar menarik buat saya. Awal-awal saya ke sana, Oke. itu orang sana sudah tahu. Oke. Apa tuh? Jadi kita punya tempat pengolahan makanannya di Oke. satu tempat, terus kemudian kita punya walk-in chiller sama walk-in freezer di bagian luar. Oke. Bagian luar. Enggak di dalam ruangan itu. Enggak, di luar. Di luar ruangan. Di luar. Oke. Kalau yang di dalam cuma yang freezer Oke. kecil ini yang gede, tapi tetap ada Tetap ada tasnya. ruangannya ya, atapnya. Nah, itu kalau setiap malam Selasa itu mereka pasti mengeluarkan barangnya siang hari. Malam Selasa, Tapi saya nggak tahu ada pasarannya nggak, tapi orang sana udah tahu. siang hari. Siang hari dia pasti keluar. Oke. Saya bilang kenapa? Kan kita baru pakai besok. Oke. Sebenarnya memang kita ngolah kan malam. Oke. Dia Kenapa bilang, itu? ya coba aja kalau ada bisa buka. Jadi itu tuh nggak bisa kebuka. So. Oh iya. Nggak bisa kebuka pintu itu. Kalau udah malam Selasa yang tadi saya Oke. sebut. Terus, jadi sometime kalau kita jalan di situ, gitu di depannya gitu,
kalau udah di atas maghrib ke sana, itu kayak kedengar orang nangis. Oke. Jadi ya akhirnya orang sana sudah malam dan itu sudah terbiasa menjadi bagian dari hidup. Oke. Nah, buat kita kan kaget juga Kaget, ya. iya. Apalagi dari kondisi dari berbeda, yang berbeda kita di kota besar, betul. terus ini ke sebuah, ya saya boleh sebut pedalaman, betul. Karena memang di dalam kota itu ada karena ada itu. Betul. Dan satu lagi memang ada punyanya LNG, PT Badak. Nah, itu banyak kan orang-orang bule. Ekspatriat. Kalau di kita pupuk Kaltim ini memang lebih banyak ke orang-orang kita. Oke, orang-orang Indonesia lah ya. Oke. Menarik tuh. Berarti sebetulnya magic itu ada di mana ya, Sam? Jadi bentuknya ya sama lah gitu Iya. ya. Cuman mungkin penyebutannya beda atau misalnya ya kalau dibilang malamnya sama. Ya kan? Nanti ada malam ada yang suara begini dan seterusnya. Betul. Di Jawa juga banyak sebetulnya. Jawa banyak. Iya. Cuman ya kan, tapi ya penyebutan berbeda lah. Penyebutan berbeda. Gitu. Nah, dan apa ya yang disitulah saya belajar sesuatu tentang hidup sebenarnya. Iya. Karena merantau itu saya harus belajar. Jadi ketika orang paribasa bilang di mana kita berpijak di situ kampung halaman, ya. Dan itu yang saya lakukan. Oke. Jadi saya belajar apa sih yang memang buat mereka adalah tabu, atau sesuatu yang kita harus hindari. Akhirnya saya percaya dengan kondisi itu. Percaya dalam arti kata di sini adalah ya inilah sebuah kebenaran. Oke. Dengan berjalannya waktu, gitu ya, akhirnya saya mengerti lah seperti itu. Dan yang lucu lagi karena di sana banyak orang yang tidak berpendidikan. Jadi di tempat saya itu ada disebutnya chef bakernya. Jadi memang dia seorang yang sudah biasa mengerjakan bikin roti dari scratch sampai jadi itu bisa sendiri. Bisa sendiri. Bisa gitu ya? Cuman dia tidak berpendidikan. Oke. Jangan ditanya umur kalau dia. Gitu. Karena kalau kita tanya umur, jawabannya saya lahir tahun itu masih kecil. Dia lupa lahir. Jadi nggak tahu tahunnya. Oke. Dan dia juga tidak bisa baca tulis. Tapi jago. Itu dia belajar dari pendahulunya orang bule memang. Sehingga karena saya pada saat itu datang dari pendidikan, kita punyalah sedikit keilmuannya. Jadi kalau si orang itu mengatakan habis masukin barang A terus ke barang B, itu nggak boleh dirubah. Tapi secara keilmuannya sebenarnya nggak ada masalah. Itu dia bisa marah. Marah dia. Ini nggak boleh masuk duluan. Harus ini dulu. Jadi step dia itu benar-benar diikutin dari yang apa dia pelajari. Jadi apa ya? Yang ada di kepala dia ya itulah prosesnya. Tapi nggak luar bisa dirubah. Nggak bisa. Tapi luar biasa dia kerjakan sendiri. Dia bikin roti tawar pakai alat yang di sana alatnya udah cukup canggih, yang pakai alat gulung itu. Dia bisa dari sini masukin, dia jalan ke sana ngambil sendiri. Gila bisa begitu ya. Itu yang buat saya cukup amazed gitu ya, bahwa ternyata segitu orang bisa survive. Nah, dan hanya dengan modal ingatan dan pengalaman sebelumnya dia belajar, ya istilahnya dengan orang ke orang kan. Betul. Di training gitu secara nggak langsung. Dengan mengesampingkan dulu deh pendidikan apa dan seterusnya. Buat dia nggak ada, ilmunya nggak ada, udah pokoknya ngikutin apa yang dilakukan. Experience aja pure gitu ya, murni. Gila, keren banget itu. Ya itu pengalaman saya pertama. Terus akhirnya saya kembalilah ke Jakarta lagi. Tahun berapa sih ke Jakarta? Itu tahun 91 akhir lah. 91 akhir. Itu saya balik lagi ke Jakarta dan saya mulai coba masuk ke pendidikan sebenarnya pada saat itu. Tapi karena memang pada saat itu pendidikan belum gitu, akhirnya saya sempat buka kantin di kampus saya. Karena kebetulan yang petinggi di kampus itu kita punya kantin yang perlu dikelola. Akhirnya mau nggak ngerjain ini untuk pendapatan koperasi. Sudah sama jadi itu jualan jus segala apa aja. Pokoknya yang dijual di situ. Jadi itu berapa lama sih? Itu hampir
hampir 6 bulan, hampir 1 semester ya. 1 semester, oke. Jadi saya jualan jus dan beberapa makanan-makanan kecil. Dan itu jalan terus? Jalan. Oke. Ya mungkin karena kita yang jual kali ya, mungkin teman-teman juga beli. Tapi ya sampai sekarang pun akhirnya yang bantu kita akhirnya ada satu kesan gitu. Oh iya. Yang bantu kita pada saat itu nyiapin segala macam itu sekarang dia jualan di kantin kampus saya itu, jualan jus dan bisa kebeli rumah. Itu apa namanya, bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi saya bilang, dia cuma bilang, gue juga cuma jualan jus dari dulu. Iya. Ya karena dia cuma belajar ikut kita. Ya, betul. Tapi kenyataan sampai Tapi sekarang itu ditekuni dan sekarang dia punya usaha ini, bahkan dia sudah bisa beli rumah harus kasih jual. Jadi buat kita juga bangga lah. Betul. Artinya ada sesuatu yang bermanfaat buat orang. Betul. Justru yang begini saya yang manfaatnya real itu yang Betul. bikin kita, oh iya ternyata memang ilmu itu nggak berat dibawa ya. Iya, karena Ilmu nggak berat dibawa gitu, benar. Karena apa sih yang kita bisa beri? Mau bilang kita gaji dia, berapa sih gaji kita bisa mampunya gitu? Betul. Terus mau sampai kapan? Betul. Tapi kalau ilmu ternyata kalau dia benar-benar Wah. diaplikasikan ternyata itu bermanfaat. Betul. Itu salah satu yang kunci utama. Iya. Gitu guys, kunci utama. Jadi di Kalimantan banyak memetik kehidupan. Apalagi waktu itu masih bujang ya. Bujangan ya. Dan terus terang saya banyak belajar tentang sebuah hidup. Oke, di sana ya. Karena memang kita jauh dari orang tua. Sekalinya merantau jauh. Benar. Walaupun saya dari kota Jawa Tengah untuk kuliah pun sudah di Jakarta merantau lah, tapi kan masih dekat lah. Istilahnya kalau kita pulang juga seharian bisa nyampe. Tapi kalau kita ke sana kan jauh untuk pulang. Betul. Sehingga saya belajar banyak dari orang-orang tua di sana seperti apa sih menghadapi kalau kita lagi pengen kangen rumah segala. Itu ada satu ibu-ibu di sana, itu dia yang biasa bikin makanan untuk rumah sakit Pupuk Aldi. Oh. Ini kan beda itu, makanannya iya. memang beda. Nah itu saya banyak ngobrol lah dengan ibu itu. Ibu itu orang Kalimantan. Orang Jawa. Oh, makanya beliau bisa sharing. Betul, makanya saya Sharing ini ya ke pengalaman lah ya. Nah, kita panggilnya Mak. Oh, oke. Karena memang Mengibu lah. nah, ibu. Nah, jadi kita banyak belajar sampai kita dikasih tahu ini loh ada istiadat orang Kalimantan itu seperti ini yang kamu nggak boleh lakukan, ini yang harus bisa dan harus menghargainya seperti apa. Ngomong-ngomong, Mak tadi itu hari ini masih ada nggak sih? Wah nggak tahu ya, karena saya tahun 92 saya 91 balik Jakarta udah lost contact. Okay. Mungkin nggak ada kali, karena pada saat itu juga sudah usia mungkin di atas 40. Oh, oke. Iya. Kalau 90 oh iya, kalaupun masih ada 70 lebih, iya 80 betul. Wah. Udah segitu mah bener. Ya, apa namanya? Itu salah satu guru apa istilahnya kalau kita sebut guru jalanan sebetulnya, karena tidak ada di kelas. Betul. Tapi ada aja di kehidupan kita ketemu di jalan kan. Jadi memang enaknya di sana kita berteman dengan berbagai macam suku. Iya. Saya dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Sumatera Utara, bahkan sampai ke Sulawesi. Oke. Orang Kalimantan walaupun tidak banyak adalah. Jadi tetap ada ya. Jadi kita banyak belajar dari berbagai sudut pandang. Iya. Nah disitulah saya coba menghargai seperti apa sih kehidupan. Iya, betul. Toleransi itu realnya dia ada di situ ya. Betul. Karena langsung sukunya ada di situ, orangnya ada di situ, kehidupan kita juga di situ. Ada di situ, betul. Jadi nggak lagi wacana, bukan teori, bener. Jadi langsung bener-bener menjalani, gitu, bener. Ini menarik banget. Kalimantan tuh berarti dari 90 saya ke 91 akhir. akhir, berarti 1 tahun lebihan lah ya kurang lebih. 1 tahun. Itu sebetulnya 1 tahun itu ya kalau tiap hari bersentuhan dengan orang-orang tadi sebetulnya pengalamannya pasti banyak sebetulnya ya. Banyak, kalau banyak mau banget diceritain itu. mungkin nggak selesai nih. Kalau buku 1 rim lebih sedih, 400 halaman ya. Ya cuman sekarang kan kalau kita ke Kalimantan sendiri kan kadang-kadang sedih ya kita
pesawat melihat itu dulu yang kalau kita memang pada saat itu kesana naik pesawat kan, Betul. kita bisa melihat segitu rimbunnya Paru-paru dunia lah ya. dulu itu ya. apa yang namanya tanaman. Betul. Itu sekarang sebagian tuh udah kosong Sama karena sekali. ditebangin. Sama sekali. Sedih sih, sedih kalau kan itu nggak jauh dari Samarinda. Oke. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke Samarinda kan kita lihat Oke. di atas Balikpapan, kita berhenti Balikpapan. Saya bilang kok sampai segini. Oke. Memang sedih sih. Cuman ya kembali lagi, inilah kehidupan yang ada. Kehidupan yang ada. Hanya Betul. hanya apa ya, mungkin apa ya, kebutuhan sesaat gitu ya, merusak sebuah Ekosistem, betul. Dan itu juga nggak mudah, mereboisasi itu nggak mudah. Nanemnya sih sehari 2 hari oke. Tumbuhnya gitu. Aduh. Ya katakanlah pohon yang gampang ditebang cepet, pohon sengon 3 tahun 5 tahun. Pohon jati 5 tahun tuh belum menjadi apa-apa. itu dulu yang pohon kalau kita peluk nggak nyampe Nggak itu nyampe banyak itu. sekali. Itu kan puluhan tahun, itu bisa Bener. 50 tahun Itu kali pun ya. di dalam kita punya perumahan itu masih banyak pohon-pohon Itu masih segede-gede ada. Dia benar-benar tidak menghabiskan seluruhnya. Oh, Tapi begitu di luar pagar kita itu benar-benar hutan perawan. loss gitu ya. Tapi di dalam itu pun sendiri masih banyak pohon. Masih ada ya. Oke. Luar biasa nih. Ya. Nah, ke Jakarta tahun 91. Nah, 91 Lanjut, kemudian yang tadi tuh bikin di kantin Ya. dan seterusnya sampai ada salah satu yang udah kebeli rumah dari Sekarang, ya. kantin dan seterusnya. Terus kemudian ngajar di situ ya, Sep? Oh enggak. Oh, itu belum masuk ya? Setelah itu kemudian kenapa saya berhenti tidak jualan lagi karena saya dapat kerjaan baru lagi di oil company. Oh, Merantau lagi. Di mana nih? Kalimantan atau Di Sumatera? Sumatera. Wah, Pulau Andalas ya. Saya Andalas di Riau. Kalau tadi Pulau Borneo ke Andalas. Berapa lama saat di sana? Di sana 3 tahun lebih. Berarti 91 92 sampai 95. 95. Oke. 95 itu dia company yang ketika saya interview ditanya yakin orang kota mau tinggal di hutan. Iya. Padahal setahun udah dari Kalimantan. Saya cuma ngomong kalau hutannya masih seperti ini, saya mengalami yang lebih hutan lagi mas. Iya. Dan ini cukup besar kan, itu oil company. Oil company betul. Itu saya masuk ke sana tahun 92. Ya pengalamannya banyak sekali. Jadi disitulah saya belajar banyak tentang makanan-makanan Indonesia, terutama makanan-makanan Sumatera Barat. Oke. Dan bahkan kalau sekarang saya suruh ngomong bahasa Sumatera Barat, bahasa Padang, Lancar ya. Jadi next video bahasa Padang. full bahasa Padang, dan saya nanti roaming. Saya tinggal nunggu translatean aja. Itu karena 3 tahun ya full 3 di tahun. sana ya, 3 tahun full. Oke. Jadi walaupun kita tinggalnya, sebenarnya kalau bahasa aslinya sana bahasa Melayu. Oh iya karena Riau ya. Cuman karena memang banyak perantau dari Sumatera Barat, orang-orang Minang itu, dan akhirnya kayak menjadi bahasa daerah di sana. Oke. Jadi saya nggak tahu apakah di luar komplek juga atau tidak, tapi kalau di dalam komplek mau orang Jawa ketemu Jawa, mau Batak ketemu Batak, itu ngomongnya Minang. Minang aja udah gitu. Jadi awal-awal saya rooming. Sama pasti roomingnya ketika ya sama mungkin semua orang pasti rooming ketika ada yang nggak ngerti nih orang ngomong apa gitu. Jadi kenapa saya belajar itu satu gitu. Pas saya pertama kali datang, bos saya jadi supervisor itu ngomong, "Tem punya duit nggak?" Ada. Buat apa? Dia orang Sunda. Oke. Manggilnya Kang. Buat apa Kang? Kamu ke depan, di situ ada salon. Kamu potong rambut. Oke. Ternyata rambut saya pada saat itu katanya kepanjangan untuk kerja di situ. Oh ya udah, saya pergilah ke situ. Ternyata yang kerja di situ orang-orang Minang semua. Oke. Itu kan sebenarnya semua orang Minang ya. Cewek kan, dia salon. Oke. Kan. Terus dia bilang, oh dari mana? Saya dari Jawa, dari Jakarta. Terus dia bilang, bisa ngomong Padang? Ya nggak bisa lah.
Nah, disitulah kenapa saya terpicu belajar bahasa. Oke. Jadi orang itu bilang, ya kamu harus bisa bahasa Padang. Kenapa? Nah, dia pakai bahasa Padang. Kalau nggak bisa bahasa Padang, biko dijual urang. Benar, Biko Roaming, kan? dijual urang. Kan bingung kan? Bingung apa tuh? Pada Biko? saat itu saya nanya, apa artinya? Ya kamu cari tahu artinya. Oke. Jadi ternyata kan orang-orang Minang ini, orang-orang Sumatera Barat ini kan banyak sebuah apa ya, bahasa yang punya makna. Oke. Jadi biko dijual itu nanti dijual orang. Oke. Pertanyaan saya, dijual orang itu apa? Emang saya ini apa mau dijual keluar gitu kan? Yeah. Ternyata dijual orang itu kita diomongin orang, kita nggak tahu. Oh. Jadi itu bahasanya bahasa yang istilahnya punya makna. Punya makna ya. Oke. Di situ saya balik ke tempat kerja, saya nanya, kan banyak kan orang-orang itu. Saya ngomong, kok aku diomongin begini? Nah, terus baru dijelasin ini. Wah, kalau gitu Harus saya belajar bisa. nih. Jadi pada saat masa probation Ya. itu benar-benar saya selalu di samping saya mengolah makanan, saya belajar bahasa Padang. Langsung on the spot lah. On the spot. Langsung on the spot, Jadi ya. belajar sama expertnya langsung. Langsung di tempatnya langsung. Iya. Bener. Jadi sampai syukur ya selama 3 bulan itu masa probation itu saya lancar sama bahasa Padang. 3 bulan 3 bulan. Luar biasa lah. Dan sampai orang teman-teman saya ngomong itu sampai dia bilang, nah kau barulah Sumando awak. Apa tuh Jadi arti itu? artinya, nah inilah baru saudara saya. Jadi Dia aku saudara karena udah bisa ngomong bahasa Minang ya, guys. itu Iya. dari pengalaman yang sebelumnya kan di Kalimantan, iya, ketika iya. saya harus tahu seperti apa tempat saya tinggal. Terus apa yang harus saya pelajari, apa yang akhirnya saya seperti itu, bukan karena apa, karena saya punyanya mereka. Oke. Kalau saya ada apa-apa kan mereka yang akan bantu saya, keluarga saya jauh. Iya. Sehingga kalau saya sakit juga mereka yang akan Iya, bantu. betul. Itu 3 bulan saya belajar seperti apa kehidupannya orang-orang di situ seperti apa, bagaimana pekerjaannya. Kalau di situ saya makanannya mix. Oh, mix. Jadi karena ada ekspatriat juga, ada orang-orang kita juga. Oke. Nah, ya, ekspatriat kita cukup banyak. Oke, siap. Sampai makanan mix dulu ya, Chef. Oke, Chef. Jadi tadi tuh menunya di mix ya kalau di Riau itu ya? Ya, karena memang kita melayani dua apa ya? Kalau di sana bilang 2 kelas lah. Oh, 2 kelas. Jadi ada yang Divisi atau kelas atau apa? jadi gini, di oil company itu yang bisa mendapatkan meals itu satu, memang mereka ekspatriat yang memang bekerja sebagai pihak ketiga, tapi dia bayar sebenarnya. Oh, oke. Tapi kalau untuk pegawai itu ada 2. Apa tuh? Yang levelnya associate atau itu level supervisory Atas? level, Oke. dan satu level manajerial. Oh, oke. Nah, karena di sana banyak ekspatriat, sehingga kita membuatnya 2 macam, ada yang Indonesian, ada yang luar negeri ya? luar negeri. Oke. Jadi campur-campur lah di situ. Oke. Nah, memang itu pun tempatnya berbeda. Oke. Jadi kalau yang level Indonesia? manager itu makanannya 2 macam. Oke. Ada Western dan ada Indonesian. Satu lagi yang yang associate atau yang supervisory level itu makanannya Indonesia lebih banyak. Kalau sekali-sekali tetap dikasih lah menu ke sini, Oh, tapi oke. Biar ada pengalaman tes lah gitu. tapi tidak semewah di sana. Oke. Walaupun secara secara bahan baku Itu sama? itu sama. Mereka daging itu udah bicara bukan daging lokal karena mereka perusahaan Amerika. Jadi daging Impor, US udah Pak. impor semua ya? So, jadi Oke. ya pengalaman saya di sana awal namanya juga baru terjun lagi ke industri yang tadinya di Kalimantan barang-barang lokal semua. Disitulah saya ketemu, zaman kuliah kan boro-boro makan steak ya Pak. Iya. Amerika gitu kan boro-boro. Iya, benar. Nah, di situ Bener banget. Bener banget. Di situ kalau kita melihat, kita ngomong ini aja, T-bone steak. Oke. T-bone steak itu barangnya atau bahannya sudah pakai yang US prime. Oke. Jadi memang sudah the best quality. The best quality. Nah, apalagi kalau kita yang kerja di food service ya kan, Oke. kita bisa makan lah semuanya gitu kan. Cobain, mumpung.
kan harus dites ya, Ya, kan? betul. Harus dites dong. Oh ini empuk nih, ini oke nih. Ya, gimana kita tahu kalau nggak ngetes? Tapi kembali lagi setelah sekian bulan saya di sana ya ujung-ujungnya tetap aja makanan Indonesia lebih kena. Oke. Bosen juga lihat kita begitu kalau pada saat itu walaupun kita melayani yang untuk level manager itu sekitar 250 sampai 300 packs oke. per meals. Oke. Itu kalau ngeluarin T-bone steak itu bisa 50 kilo, 60 kilo. Gila. Gila itu. Dan itu impor semua kan? Itu impor semua loh. Impor semua. Dan memang pada saat itu di perusahaan tersebut kita bukan profit oriented. Jadi memang porsinya lebih berbicara apa ya? Memenuhi gizi dan memenuhi stamina gizi mungkin dan ya. memang itu haknya karyawan. Haknya, iya, Nah, oke. jadi kita masak nggak mikirin cost. Karena memang yang dibutuhkannya ya harus segitu. Betul. Supaya karyawan tetap fit, tetap segar, tetap apa namanya bersemangat gitu dan seterusnya lah ya. Benar. Iya, ya itu yang kita lakukan. Jadi setiap hari kita mengolah per meal kalau ini dengan bungkus. Jadi ada juga mereka yang dapat makanan bungkus atau box begitu kalau mereka sedang bekerja di field. Oke. Di field Kalau box itu isinya apa sih? sama makanan yang sama ini, juga? cuman dibungkus. Dibungkus. Nah, Oke. dan bungkusnya bukan kayak nasi padang pada umumnya. bukan, Itu ya. benar-benar banyak dan makanan yang luar biasa sih kalau menurut saya gitu. Jadi basic premium. Nah, bisa jadi Basic premium. gitu. Nah itu memang mereka itu in total setiap meals kita menyediakan sekitar 600 sampai 800 pack untuk karyawan. untuk karyawan semuanya. Jadi semua. manajer. Oh, oke. Kalau tadi level manager 300-an. Nah, berarti sisanya sekitar 250-an itu yang associate. Yang sisanya lagi yang dibungkus. Oh, yang dibungkus. Oke. Jadi total semua 800-an. 800-an satu meals. Satu meals per hari. Per meal. Oh, per meals. Per meal. Okay. Jadi tetap ada breakfast ada lunch ada dinner. Oh iya, oke. Berarti cuman kali bedanya 3 gitu. kalau yang di sini kita tidak menyediakan extra food. Oke. Cuman itu per mealsnya seperti itu. Oke. Nah, jadi pengalaman di situ makanan Indonesia karena banyak orang-orang yang minang gitu ya. Jadi kebanyakan makanan Padang lah. Padang. Nggak beda sama restoran-restoran Padang pada umumnya. Tapi saya penasaran, Chef. Ini penasaran sebagai konsumen rumah makan Padang juga. Waktu chef di sana ada nggak yang jual di sini rumah makan nasi Padang yang di sini nggak ada tapi di Padang ada? Maksudnya apa? Menunya misalnya. Di sini tuh nggak ada, walaupun di rumah makan Padang, tapi di sana ada misalnya. Kalau menunya sih saya pikir sama. Oke. Pada dasarnya sama. Cuman memang taste-nya yang berbeda. Kalau yang kita di Jawa sekarang di Jakarta ini kan taste-nya sudah berubah. Oke. Kalau di sana itu benar-benar kaya akan bumbu. Oke. Kemudian rasa pedasnya pun kalau saya bilang pedasnya itu dua macam. Pedas dari cabai, pedas dari merica. Dan memang apa ya kalau orang Belanda bilang mahteh. Mahteh, iya, baru mau bilang itu. Bener-bener apa berasa ya, banget tebel gitu. Sehingga, dan ini pengalaman buat saya. Saya kalau kan di sana cutinya setahun itu, karena kita di area seperti itu saya associate itu dapat 28 hari. 1 tahun. Oke. Wah, bisa kalau yang manajer atau istilahnya staff tadi itu 35 hari. Oke. Lebih banyak. 35 hari kerja ya. Oke. Di luar memang libur 2 hari per itu. Oke. Nah, yang kita lakukan seperti itu. Jadi membuat itu kadang-kadang juga masuk makanan Indonesia dan kalau pagi itu yang namanya telur udah kalau orang Sunda bilang papalata. Udah gak karu-karuan naruhnya di mana aja. Itu banyak bener dan mungkin kalau kita di sana terkenal sekali kalau pagi itu dengan istilah pancake. Pancake. Pancake itu American pancake yang tebal. Bukan kayak pancake yang di apa? Hampir kayak mirip-mirip kayak yang di McD atau di mana? Oh, gitu. itu kan tipis, itu lebih tebal. Ya? Oke. Itu kalau orang bilang karena itu PT Caltech kan pada saat itu namanya masih Caltech. Itu orang luar kita masih orang-orang di luar lingkungan kita, itu ngomongnya martabak Caltech. Oh, saking tebelnya. Saking tebelnya dan besar, satu
piece itu bisa sebesar ini. Jadi saya pikir makan satu itu sudah kenyang. Kenyang, ya? Tapi orang sana bisa makan 3 sampai 4. 3 sampai 4 pancake. Ya mungkin mereka menganggap itu ya kayak camilan aja kali ya. Oh. Karena cake kan, pancake itu ya camilan aja lah gitu, pagi makan ini aja deh. Ya, karena plus telur, plus segala telur, macam ya. lah. Kalau yang expatriate kita juga membuat ham kayak gitu, tapi nggak banyak sih, memang itu biasanya buat mereka yang non muslim tuh bisa. Oke. Dan memang alatnya pun dipisah, Betul. alatnya dipisah. Sama ini mungkin ada sayuran yang direbusnya, mungkin ada yang ditumis untuk nemenin ini ada nggak? Ada ya. Tetap kita bikin ya, Oke. kayak bean itu, Bean ya. ya apa makanan-makanan breakfast yang Amerika lah. Ya betul. Itu ada, pasti ada kentang, pasti ada ya. telur ya. Udah pasti tuh. Pasti. Jadi terus kalau ngomong kopi, di sana juga ada 2 macam. Ada kopi lokal dan ada kopi yang buat kita sih, kalau saya, karena saya peminum kopi juga, itu kopi yang middle lah rasanya. Middle. Jadi Tidak terlalu strong. tidak lah, terlalu strong, dan itu banyak sekali. Oke. Kalau ekspatriat biasanya ke arah mana nih, Chef? Strong apa justru yang soft? Karena mungkin mereka sudah lama ya. Ah. Jadi mix mereka. Oh, oke. Kalau yang baru-baru datang pasti yang mild tadi. Yang mild, oke. Tapi kalau yang udah lama itu pasti minta yang kopi lokal, Strong bener. strong, Tanpa gula. tanpa gula. Double shot lagi. Karena Itu. memang kondisinya kan kalau kita mau meminum kopi kan memang yang murni. murni. Nggak pakai gula. Dan mereka juga memang tidak pakai gula Pakai kalau gula, ekspatriat. betul. Hanya orang kita yang kebanyakan masih pakai Masih gula. Karena dulu ngomong-ngomong soal kopi dan gula, dulu ada ibu asuh saya pernah ke Amerika, saya beasiswa ke sana, tinggal sama keluarga Amerika di sana. Bikin kopi lah gitu. Pakai gula. Iya, minta gula. Wah, sugar gitu. Kita nggak pernah pakai sugar di sini, kopi aja gitu. Yes. Oh gitu ya. Jadi ini perbedaan ini ya, apa namanya, kebiasaan. Jadi kalau mungkin ya. saya sendiri peminum kopi yang tidak pakai gula dari zaman saya kuliah. Oke. Jadi awal-awal dulu kopi pakai gula lah. Aha. Jadi saya ketemu teman saya di waktu saya masih kuliah itu, dia pernah kerja sama orang Jepang. Oke. Dan ternyata kebiasaan orang Jepang di tempat dia kerja, mungkin ini sudah umum kali di Jepang kan ya. Mereka itu sebelum breakfast itu selalu mengkonsumsi kopi dulu. Oh. Kopinya nggak pakai gula. Dia tanya kenapa. Dan cukup sedikit aja gitu ya. Nggak Cukup banyak. dia paling satu cup, one cup. Atau sloki kecil gitu ya. Iya, yang espresso gitu. Tapi Espresso mereka gitu. antara espresso atau yang one cup. Oh, oke. Dan itu mereka selalu mengkonsumsi itu dulu, baru dia breakfast. Tiap hari. Tiap pagi. Nah, terus itu katanya buat dia, menurut orang Jepang tersebut, ke teman saya, dia bilang, ya ini bagus buat lambung. Ya kan banyak orang bilang kopi itu buat yang tidak kuat lambungnya jangan diminum sebelum kita makan. Betul. Tapi sebetulnya memang itu make sense ya. Karena ada pengalaman kawan saya, memang justru dia punya mah karena temennya, iya nih nggak boleh minum kopi gitu karena udah mah gitu. Coba dulu nih kopi beneran, maksudnya yang dari biji di roasting dan seterusnya, di grinder, yang murni nggak pakai gula gitu. Justru sebetulnya mungkin yang nggak pakai gula itu justru yang nggak jadi masalah. Jadi iya, kan? kayak saya juga peminum kopi yang robusta. Di mana kopi robusta ini tidak mengeluarkan asamnya. Oke. Beda dengan arabica. Sehingga saya mengkonsumsi itu pagi itu pasti kopi yang seperti itu. Nah, ketika di sana ya saya sudah biasa. Oke. Jadi teman-teman aja yang masih pakai gula gitu. Oke. Ya. Setelah breakfast, kemudian lunch kita siapkan juga sama kondisi seperti itu. Nah, cuman namanya kita di satu area, kan kita boring gitu ya. Kita anak-anak muda. Itu berarti belum nikah, Cap? Belum. 95 belum ya? 92 sebenarnya belum. Masih bujangan. Sehingga kita yang muda-muda ceritanya yang memang pekerja dari Caltech-nya, itu kita selalu membuat acara setiap bulannya. Oke. Satu, di samping kita sendiri bosan. Kedua juga ini untuk
buat teman-teman yang sudah kerja di sana kadang-kadang kangen kan makanan-makanan dengan makanan-makanan daerah mereka. Sehingga pada saat itu dimunculkan lah. Kita munculkan. Jadi bulan ini apa? Kita bikin makanan road Jawa to Jawa Tengah ke Jawa Timur misalnya. Ada termasuk rawon juga ya, ada. kita bikinkan. Oke. Cuman memang ada keterbatasannya. Keterbatasan di sana karena dia oil company Amerika. Itu kita tidak bisa memberi semacam kayak jeroan. Itu tuh membuat mereka tidak masuk ke apa mereka sebut dengan EHD-nya, Environmental Health Department-nya. Itu tidak lolos. Nggak masuk kriterianya lah ya. Sehingga hanya ada beberapa yang kita bisa masukkan seperti babat itu masih bisa. Tapi memang yang sudah lolos dari mereka. Kalau rawon mah daging kan ya? Ya, daging kayak gitu. Kalau itu sih gampang, itu masih. Cuman kalau yang jeroan jadi kita selalu bikin. Nanti sekali-sekali bikin makanan Sunda, khusus Sunda. Jadi sebulan sekali kita bikin. Itu berbeda menu lah tiap bulan? Setiap bulan kita bikin sekali. Beda menu lah? Beda menu. Pernah kejadian pada saat itu kita bikin yang tadi saya bilang road Jawa Timur ke Jawa Barat. Jadi saya kebagian lah makanan Jawa Timur nih. Naiknya apa chef? Saya bikin salah satu soto sulung. Soto sulung? Kayak gimana tuh soto sulung kan pakai jeroan sebenarnya. Oke. Cuman akhirnya jeroannya cuma terbatas lah. Pada saat itu saya cuma pakai ostrich atau babat sama daging. Kayak paru masuk karena paru boleh di situ. Jadi kita bikin 3 macam. Nah, kebetulan saya masuknya shift pagi nih. Itu biasanya keluarnya hanya untuk dinner. Dinernya tidak di tempat kita makan itu, tapi kita gabung. Lokasinya ada di semacam function hall. Kita makan di situ, kita kirim ke sana. Jadi pada saat itu tugas saya pagi menyiapkan sampai siang. Nah begitu siang kan saya pulang istirahat. Karena saya juga bagian dari pegawai, saya pun ke sana lah. Lagi makan. Itu saya diomelin sama bos saya. Gara-gara dia bilang, lu bikin gimana sih? Lu hitung nggak sih berapa jumlah yang lu bikin? Kenapa? Kan kalau Sunda kan saya, kenapa kan? Lu gila katanya. Ini baru jam berapa? Pada saat itu memang baru jam 7 malam. Jam 7 malam dan itu baru rame kan sekitar setengah 7 ya. Kita buka memang jam-jam masih biasanya kalau dinner tuh mereka setengah 7 jam 7. Jam 7 sudah habis, tinggal keluar. Saya diomelin. Padahal porsinya udah dihitung. Dan saya sudah menghitung karena jumlah members yang bisa makan kan sekitar 200 sampai 300 sekian. Mungkin karena mereka kangen. Bisa jadi nambah gitu. Jadi hitungan saya daging pada saat itu, in total daging, paru, babat itu sudah hampir 60 kilo. 60 kilo buat saya cukup. Karena hitungannya mungkin ini udah lebih. Betul, jauh lebih banget. Karena dia sifatnya sebagai sup, bukan sebagai main course. Tapi kan orang Indonesia nggak seperti itu kan. Justru itu yang dicari. Karena memang menu itu nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Sekalinya ada. Wah. Saya sampai tunjukin, ini loh kan, saya udah order sekian. Gila, katanya setengah jam habis kata dia. Dia yang kaget, saya cukup dong kan, saya bilang. Iya. Harusnya cukup sih. Iya. Tapi akhirnya dia juga mikir kan? Nah, dia mikir juga, oh ya sudahlah akhirnya. Tapi pada saat itu karena saya yang tanggung jawab kan ditanya, siapa yang bikin? Femi gitu. Saya diomelin. Tapi ketika saya bilang ini, oh ya kali dia mikir juga dong. Oh ya mungkin mereka kangen. Iya, ada hal psikologis yang nyangkut di situ. Jadi memang kondisi itu luar biasa di sana itu. Terus yang unik lagi di sana, karena memang mereka hidupnya seperti itu gitu. Kita kan selalu akhir tahun ada acara dan biasanya memang dari Kalteng itu ngundang artis. Artis ibu kota. Artis ibu kota. Gila. Oke. Tapi bisa terbayang nggak? Yang namanya artis di sana itu nggak menjadi favorit. Oh iya? Mereka cuek aja. Artis-artis yang kalian dibayar mahal di Jakarta. Kalau kalian datang ke sana, pada saat itu buat mereka adalah yang nggak tahu, mungkin karena kehidupan di sana mungkin dangdut lebih ini. Itu ya biasa aja. Ada artis ya biasa aja, bukan sesuatu yang euforia banget. Enggak.
mereka cuma datang ya untuk New Year's, dia party, selesai makanan, kita bikin makanan semewah mungkin gitu ya. Dan itu buat dia ya artis is just only the part of entertain aja. There's nothing to be special. Karena bukan yang seperti di sini undang yang memang high class, tapi ya memang artis-artis yang seperti itu. Jadi ini sebuah fenomena baru buat saya. Karena buat saya karena saya orang Jakarta, kalau sampai sampai segitunya ya gitu. Iya, itu satu fenomena. Jadi luar biasa kita ngalamin gitu ya, pengalaman. Dan yang unik lagi di sana adalah di sana punya bar. Oke. Bar internal. Jadi itu bar yang memang sebenarnya disediakan oleh perusahaan juga yang ya sebenarnya subsidi jatuhnya. Oke. Jadi kebetulan saya pun kaget. Oh ya? Mungkin belum pernah Kang Jaman ketemu yang namanya kita minum minuman spirit, gitu ya, lebih murah daripada minum bir. Gimana sih? Gimana nih? Di sana membeli satu kaleng bir, itu pada saat itu tahun 90 itu harganya 1.600 rupiah. Oke. Karena memang kita menjual cuma kos. Oke. Tapi kalau kita minuman spirit, satu slot spirit yang kayak vodka, kayak gitu yang bisa minum minuman alkohol. Ya. Paham. Paling mahal 800 rupiah. Serius? Kok bisa itu lebih? Ya karena mau buat mereka, saya nggak ngerti. Mungkin itu karena kebijakan mereka. Oke. Sehingga itu sangat murah buat sebuah bar. Jadi bar itu bukan bar yang untuk mencari untung, enggak. Memang disediakan buat mereka, terutama ekspatriat atau memang orang yang bisa mengkonsumsi itu. Ya namanya kehidupan cuma di situ kan boring ya. Iya. Mereka itu. Karena pada saat itu teman saya datang. Kalau datang dari Jakarta main ke tempat saya, nginep di tempat saya, akhirnya saya ajaklah ke situ. Terus gimana ya? Dia kaget. Dia bilang, "Tem, gila ya. Saya di sini bawa duit 10.000 mabok kali." Ya terserah kalau lu mau mabok. Mau mabok ya? Mau salto, jungkir balik. Jadi pada saat itulah saya ketemu yang namanya harga seperti itu. Ternyata saya tanya kenapa itu lebih mahal. Karena memang birnya bir Tiger yang dari Singapura. Oke. Jadi itu bir bintang nggak ketemu di sana. Oke. Adanya cuma Tiger beer. Oke. Nah itu yang uniknya. Terus kalau pada saat itu dengan harga yang segitu, barang yang sama di luar berapa kalau beli? Saya nggak tahu, di bar di luar setahu saya nggak ada. Oke. Itu karena bar memang ada Sedikit gitu. lah, dikit banget lah ya. Cuman ada itu satu sama satu lagi bar yang dikhususkan buat pihak ketiga. Tapi di dalam komplek juga. Untuk klien, untuk klien atau apa ya? Siapa Vendor-vendornya. Ya. Nah, itu ada barnya mereka sendiri. Oke. Nah, saya nggak tahu kalau di situ jualnya berapa. Nah, cuman ya nggak beda-beda jauh. Karena memang itu fasilitas. Dan yang luar biasa lagi adalah fasilitas yang ada di sana. Contohnya lapangan golf. Kalau kita pegawai, itu yang bisa menikmati ada beberapa kriteria. Untuk golf itu menengah ke atas, jadi yang sudah associate ataupun yang staff yang manager tadi. Berarti saya udah bisa menikmati dong. Bisa. Yeah. Ngalamin lah. Iya dong. Walaupun nggak ini pernah main golf lah. Yang penting kan pengalaman. Di situ kita bayar bulanannya pada saat itu lebih mahal bayar caddy. Gitu. Sebelah. Jadi caddy pada saat itu kalau kita ikutin rate-nya dia, itu 6.000 untuk 9 hole. 6.000 9 hole. Jadi kalau kita main 18 hole itu 12.000, biasanya kita kasih 15 atau 20.000 lah. Kita bulanannya cuma bayar 4.000 rupiah. Gila. Jadi benar-benar sebenarnya apa sih? Saya juga esensinya mungkin cuma ya kita di klub, ada fasilitas. Betul. Karena mungkin itu berpikirnya
Ini orang karyawan bekerja, kemudian semua dikontribusikan Betul. untuk mengobati lelah, kemudian hiburan dan seterusnya. Jangan jauh-jauh deh, biar Betul. spendnya juga nggak terlalu banyak. Udah di sini aja disediakan, Bener. spendnya juga nggak besar gitu kali ya. Kalau fasilitas olahraga yang lain seperti lapangan badminton, Basket kan ada mungkin basket, tenis itu Sepak tinggal bola. itu nggak bayar. tinggal pakai aja biasanya. Tinggal pakai Iya, cuman iya. tinggal ngitung harinya aja berapa dipakai nggak, Iya, kita iya, daftar betul. kelompok-kelompoknya. Pada saat itu tim saya cuma bulu tangkis sih. Betul, gitu. Terus satu lagi yang pada saat itu yang saya merasakan sesuatu yang berbeda adalah fasilitas kita untuk kesehatan. Oke, itu ada beda-beda juga nggak? Beda, Ada beda, juga ya? beda. Kalau yang di semuanya dapat, cuman yang punya kelebihan itu antara associate ke staff Ke staff. atau Itu yang manajer. kelebihan. Ya kelebihannya begini, Oke. di situ ada rumah sakit. Oke. Tapi kalau seandainya si rumah sakit itu bilang, oh nggak bisa, harus dikirim di Jakarta. Oke. Itu dibiayai full Dari situ. dari Gila. Nih asuransi nih. Ya. Asuransi. berikutnya. Oke. Kalau Jakarta bilang, oh ini harus kirim ke Singapura, dikirim full juga, full. Bahkan istri untuk nemenin atau kalau yang keluarga. keluarga salah satu dikasih disupport sampai tempat tinggal. Jadi itulah sebuah fenomena yang saya alami dengan perbedaan Company multinasional dengan yang sama yang lokal. Betul. Ya, betul. Itu kan multinasional sebutannya, betul. Terus kemudian juga untuk kesehatan kita sampai anak 3. Sampai anak 3. Dan itu kalau associate ke ini, itu pun kalau misalnya kuliahnya di Jakarta, itu dapat fasilitas untuk pulang pergi naik pesawat. Gokil. Jadi benar-benar kita tuh pegawai bener ya sudah lu kerja buat Fokus. perusahaan lu, fokus kerjaannya apa? keluarga tanggung kata perusahaan, keluarga tanggung. Sakitnya diasuransikan dan seterusnya. Ingat guys, di Itu pengalaman pun hidup. kalau rumah kalau kita tinggal di tempat situ itu free, kita ada potongannya sih, tapi free. Ada mesnya kan? Ada mesnya. Maksudnya free. Jadi kalau kita keluarga, jadi kasih rumah yang sudah associate ke staff itu ada rumah beneran rumah. Jadi ada yang non associate yang bawah itu memang kelasnya Beda. mungkin kalau tipe 21 lah kali ya. Iya, oke. Terus yang kalau yang sudah associate itu sudah beda kelasnya. 3672 mungkin Ya. lah atasnya ya. Yang staff beda lagi. Oke. Jadi memang ada perbedaan fasilitas. Tapi kalau kita mau tinggal di luar sana, itu kita dikasih duit. Mereka sebut dengan uang pisah jatuhnya. Uang pisah itu lebih besar diterima daripada sewanya. Gokil memang. Jadi banyak orang di sana akhirnya Dari di luar aja deh. nyari di luar, bahkan beli rumah. Beli rumah dari uang sewa itu dibayar angsurannya. Langsung, bener. 5 tahun, 7 tahun selesai. Iya. Dan uang itu pisahnya tetap jalan. Lah, iya bener. Bener. Jadi udah lunas tetap jalan. Justru perusahaan tuh pengen mereka tinggal di luar. Kenapa? Karena memang keterbatasan lahan. Betul. Nah, itu yang membedakan. Tapi kalau mau dibilang kesejahteraan ini buat kita luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita harus berpikir ketika kita sudah pensiun. Oke. Karena kan otomatis Umur hilang. berapa sih? Ini kalau di 56 ya. Oke. Berarti 56 wajib pensiun. Kalau misalnya wacana pensiun dini gitu, itu ada juga? Atau nggak saya disarankan? nggak dengar kalau yang Nggak pensiun. dengar ya? Tapi kalau yang pensiun itu biasanya 56 pensiun. Oke. Dan mau nggak mau dia harus keluar. Oke. Tapi dengan fasilitas yang segambreng, mana iya sih mau ada yang pensiun dini? Yang nggak mau lah. Cuman yang repotnya setelah pensiun. Iya benar. Karena udah terbiasa dengan dia. Jadi stop semua kan? Di stop semua. Stop semua udah. Itu terasa. Berarti memang betul buat dipersiapkannya memang dari muda banget Dan ya. tabungan itu setiap kita rupiah, gaji rupiah. Tapi ada disisihkan dalam bentuk dolar. Oke. Yang langsung masuk tabung. Dan itu nggak langsung ke kita, dari perusahaan langsung ke Langsung tabungan. tabungan. Oke. Kita punya simpanan dolar. Nice.
Nice. Selama kerja di sana dari Selama itu ada setiap ada. bulannya. Oke. Dan sistem penggajiannya juga berbeda. Gimana tuh, Chan? Gimana tuh? Jadi kan biasanya office hour 9 to 5 Iya, ataupun iya. 8 to Iya. 5 lah. Nah kalau di sana kayak saya ini, saya kan kerja kalau shift saya dua, cuman pagi dan siang. Shift pagi itu saya buka bawa kru itu jam 3 pagi Jam 3 pagi. sampai jam 1 atau jam 2 siang. Oke. Kalau siang berarti saya masuk jam 12 atau jam 1 sampai jam 9 malam. Oke. Nah, di luar jam tadi office hour, jadi antara jam 3 sampai jam 8, 3 pagi sampai jam 8 pagi, itu saya sudah disebut overtime. Oke. Yang ini dari 5 sampai 9 overtime. Jadi otomatis ada. Sudah terhitung dengan sendiri. Di Dan itu- luar kalau dan itu apa namanya detail itu kan? detail. Pasti terpasti. Pasti. Nggak miss sama sekali. Nggak. Kan biasanya ada yang miss berapa Oh enggak, jam. enggak. Itu jelas. Jelas banget ya. Jadi kita bisa lihat semuanya. Gila ya. Bahkan kalau kita kerja di luar jam kerja kita, misalnya hari libur kita harus Iya. masuk, itu full. Dan hitungannya memang agak berbeda. Oke. Dia per days hitungannya apa per hour? Kalau yang Misalnya chef lah dulu di sana hitungannya per days. Hari ini masuk nih misalnya. Gaji itu dihitung per days atau per hours jam kerja misalnya. kalau yang gaji pokoknya sudah pasti hitungan bulanan. Hitungan bulanan, oke. Nah kalau ini yang kita ketika Kerja masuk itu, kan oke. kita 52 kan. Nah 5 hari itulah kita hitung itu misalnya 3 sampai 8 itu kan sudah ada 5 jam 5 jam itu setiap hari masuk selama kita kerja, jadi kali aja 4, jadi 20 jam itu udah pasti. Udah pasti tuh. Jadi sebetulnya tiap hari udah pasti ada lembur ya. Ada, Nggak mungkin nggak ya? kecuali yang kerja memang kantorannya itu ya. Ya. Kalau kita yang kerja di field, kerja di lapangan ini Udah pasti. nggak bisa bayangkan kalau dia shift malam Oh, itu udah pasti. Udah pasti atau ada yang kerja di remote. Oke. Karena kita kan bukan remote yang di tengah laut, tapi remote itu di land kan. Di land ya. Nah, Kalau itu- tengah laut mah gini lagi ya. Ya, itu kalau kita ke remote, itu kerjanya liburnya itu hitungannya kalau yang staff satu-satu. Jadi 1 minggu masuk, 1 minggu libur. Oke. Kalau yang associate itu 2-1. 2 minggu masuk, 1 minggu. 1 minggu libur. Oke. Itu hitungannya overtime-nya luar biasa. Karena kita tinggal di sana. Di tengah laut ya. Enggak, di land. Oh di land. Di land tapi di dalam hutan. Oh di dalam hutan. Tapi kalau yang misalnya company oilnya yang di tengah laut, Oh kita nggak ada, waktu Oh, nggak kita, ada ya? kita yang di land semua. belum ke situ ya. Nah itu Yang di land aja segitu ya. ya itu bisa dibayang. Jadi Gila. kita di sana selama itu uang pisah itu juga luar biasa. Adalah jadi bahkan sampai kadang-kadang itu dalam 1 bulan dia terima itu sama dengan satu Satu bulan aja. Gokil. Ya, cuman hidupnya benar-benar di satu Di situ aja area. udah, di situ aja udah benar. Jadi saya ada saudara asuh itu cewek, chef, tapi dia di oil company juga. Cuman nggak tahu di mana nih, di merek apa, di apa PT yang mana. Cuman dia yang di tengah lautnya, chef. Oh, offshore. Iya, offshore di tengah laut. Jadi dia itu libur ya kira-kira mungkin 1 minggu full misalnya. Udah dia cabut ke Korea gitu. Iya, banyak orang karena yang gitu. karena dia belum nikah kan, masih sendiri tuh. Terus udah itu udah balik lagi. Jadi ke Jakarta cuma 2 hari balik lagi ke sana. Jadi kebanyakannya tuh keluar negerinya gitu. Udah cabut keluar ke Korea, cabut ke Jepang gitu. Nah, itu uang yang ternyata uang besarnya bukan gajinya tapi lebih banyak kayak tadi. Itunya tadi ya, fasilitas. fasilitasnya itu. Oke. Karena waktu itu dia tuh 3 tahun lalu atau 3 tahun lalu itu dia sudah waktu itu kata ibunya waktu itu dia diceritain sudah 21 jutaan gajinya waktu itu untuk gajinya sendiri ya. Di luar itu mungkin lebih gede lagi ya. Nah, disitulah ketika saya di oil company tersebut 3 tahun lah hitungannya. Disitulah saya baru merasa bahwa ternyata makanan Indonesia itu luar biasa kalau di ekspor. Luar biasa kaya ya. Sehingga sampai sekarang saya akhirnya mengembangkan kuliner Indonesia. Walaupun kuliner Indonesianya ya tidak seperti yang zaman dulu, tapi Oke. itu sudah bisa dilakukan. Oke. Nice. Jadi ini
Menarik. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya, Chef ya. Ya. Jadi lebih banyak ke kuliner Indonesia, resep-resep Indonesia. Tunggu di 2 channel Chef Temi. Oke, Chef. Siap. Iya. Terima kasih.